Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fadilah Puspita Ningrum, Seli Ervina, Wanda Dati, Rahmawati Ratna, dan Meliawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik di SD 20. Karakteristik peserta didik yang kami pilih ada 5. Yang pertama itu adalah tempat tinggal di lingkungan pedesaan dan masih banyak persawahan. Untuk yang kedua itu adalah persamaan latar belakang, yaitu suku, budaya, adat maupun agama. Karena di SD 20 agamanya 100% Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah pekerjaan orang tua yang mayoritas adalah petani dan buruh. Yang keempat adalah status sosial ekonomi yang beragam, namun sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah. Kemudian yang kelima itu adalah kemampuan akademis peserta didik. Ada 3 kategori, yaitu sangat mahir, cukup mahir, dan kurang mahir. Untuk rancangan asesmennya kami ada 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik dengan instrumennya rubrik non-tes dan teknik tesnya lisan, meliputi aspek kognitif maupun non-kognitif. Untuk diagnostik non-kognitif, kami menanyakan apa kabar kalian hari ini, kemudian yang kedua apa hari ini ada yang sakit, yang ketiga apakah kalian sudah makan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk diagnostik kognitif, karena kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, kita akan menanyakan apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia. Dan yang ketiga, apa saja bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, untuk yang kedua ada asesmen formatif dengan tujuan monitoring dan memberikan umpan balik menggunakan instrumen tes dan non-tes dengan teknik tes tertulis, meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Untuk contoh rubrik tes kognitif ini kita mengkaitkan dengan karakteristik peserta didik yang tempat tinggal, yaitu di lingkungan pedesaan dan masih banyak persawahan. Contoh soalnya yaitu jelaskan bagaimana bagian-bagian tumbuhan tersebut digunakan oleh masyarakat di daerahmu untuk pengobatan tradisional. Dengan level kognitif ada C2, C3, C4 hingga C5. Untuk bentuk soalnya sendiri kita menggunakan bentuk soal uraian. Yang kedua yaitu aspek afektif, kita menggunakan 3 profil pelajar Pancasila. Yang pertama berkebinekaan global, yang kedua bernalar kritis, dan yang ketiga gotong royong. Untuk aspek psikomotor kita menggunakan 2, yaitu yang pertama keterampilan mengamati dan mengidentifikasi bagian tumbuhan, yang kedua keterampilan mengkomunikasikan hasil observasi. Yang ketiga ada asesmen sumatif dengan tujuan evaluasi hasil belajar secara menyeluruh menggunakan instrumen tes dan teknik tesnya tertulis. Untuk indikator soalnya kita menggunakan level tes kognitif yaitu C2, C3, dan C4. Bentuk soalnya sendiri kita menggunakan pilihan ganda. Untuk jumlah soalnya kita ada 10 soal. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.